Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Masih ingat tidak dengan KPK? Tentu kalian semua ingat dong dengan KPK. Komisi Pemberantas Korupsi yang dibentuk setelah reformasi tahun 98. Tentu saja KPK dibentuk untuk memberantas koruptor yang berkeliaran, mengganggu kestabilan dan bahkan merusak tatanan. KPK adalah pasukan yang memberantas tindakan tidak terpuji. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin hari semakin banyak saja peminat korupsi. Sepertinya koruptor berharap hasil yang didapatkan menjadi rezeki, sehingga jabatan yang diemban pun dijadikan sebagai tempat untuk menafkahi dan memperkaya diri. Sejak KPK dibentuk untuk menghilangkan tradisi korupsi di Indonesia, KPK semakin menjadi sorotan. Karena banyaknya orang-orang yang terjerat kasus korupsi berhasil ditindaklanjuti dan diungkap. Walaupun tak sedikit juga loh pasukan KPK yang berkhianat. Namun terlepas dari itu semua, tentu saja KPK bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Itu sih yang kita harapkan. Tapi dari tindakan mereka semua 100% ataukah tidak penyelamatan kasus korupsi, semoga seperti apa yang sudah disepakati dengan publik ini ya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK sendiri dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. KPK sendiri dibentuk sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Pada masa reformasi tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti dan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akhirnya terbentuk KPK. Sebagai tindak lanjut pada 27 Desember 2002, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Baru-baru ini pun cukup menggetarkan publik, tepatnya masyarakat Indonesia. Baru-baru ini pun cukup menggetarkan publik, tepatnya masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019 yang lalu, Undang-Undang KPK kembali mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Revisi kali ini memunculkan polemik dan memunculkan demonstrasi di mana-mana. Revisi Undang-Undang KPK dianggap menyimpang oleh banyak kalangan. Revisi Undang-Undang KPK dianggap menyimpang oleh banyak kalangan, terutama kalangan mahasiswa. Salah satu yang menjadi poin kegaduhan sampai saat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi aparatur sipil negara. Yang disebut pegiat anti korupsi telah mengkikis independensi lembaga anti rasuah tersebut dan yang paling dikhawatirkan membuka celah bagi korupsi. LSM Indonesian Corruption Watch atau ICW melalui penelitiannya mengatakan bahwa peraturan pemerintah tentang peralihan status pegawai KPK menjadi ASN kini menegaskan ketidakindependenan lembaga anti rasuah tersebut. KPK sebagai lembaga yang independen semestinya bisa merekrut pegawainya secara mandiri tanpa terikat aturan di luar KPK. Penegasan yang sama juga disampaikan wadah pegawai KPK. Ketuanya Yudi Purnomo mengatakan, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi pada struktur, di mana pegawai KPK otomatis berada di bawah koordinasi atau pengawasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, dan harus tunduk pada perundang-undangan tentang ASN. Pernyataan bahwa lembaga independen tidak akan mungkin menjadi independen apabila pegawainya tidak independen, turut menghakimi pergantian status pegawai KPK. Selain mengganggu independensi pegawai KPK, hal ini yang dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang kian sulit menyasar pemerintah. Pemerintah menyebutkan dalam hal pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak revisi kedua Undang-Undang KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat. Nah, itu tadi pro dan kontra perjalanan KPK. Banyak oknum yang menggugat revisi Undang-Undang KPK
karena dianggap banyaknya ketentuan yang mengganggu kestabilan dan independensi KPK. Yang ada hanya menguntungkan para penggiat korupsi. Namun tak sedikit yang menyetujuinya. Bagaimana ya menurut kalian? Rancangan Undang-Undang KPK masih bertentangan atau sudah sewajarnya dilakukan? Mari berikan tanggapan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. All see you guys.